Namanya Bunga, seorang anak kelas 3 SD yang tak lepas dari layar ponselnya. Sejak pagi hingga larut malam, jarinya menari di atas layar, matanya terpaku pada animasi dan permainan yang tidak henti. Dunia nyata baginya menjadi latar yang membosankan, ya, mulai menarik diri dari teman-teman, bahkan enggan menyapa orang tuanya. Hari-hari seperti mesin, bangun, sarapan, main HP. Tidur orang tuanya, mulai cemas sang ayah lalu memberikan saran, ya, dan berkomunikasi secara intens dengan sang anak, yaitu dengan berkomunikasi secara lembut dari hati ke hati dan menawarkan sebuah permainan yang lain. Di antaranya kalau di tataran Sunda disebutnya sapintrong. Lalu sang ayah menemani bermain sapintrong yang ternyata membuat sang anak itu juga mulai begitu tertarik dengan permainan sapintrong. Dan akhirnya setelah sang ayah juga ikut mencontohkan, karena sang anak lalu tertarik untuk mencobanya. Awalnya sih Bunga merasa canggung, tapi perlahan ia mulai tertawa, riang, dan tubuhnya mulai berkeringat dan asik, seru begitu ya. Jadi sang anak akhirnya bersepakat tidak terlalu menggunakan HP-nya dan diberikan satu cara-cara yang sangat sederhana, dan juga sang ayah juga mencoba mengkomunikasikan, melebur ya dengan apa yang disenanginya anak-anak. Dalam pendekatan teori ini juga masuk pada pendekatan teori Bandura, ya, yang mana anak itu juga akan teralihkan ya oleh satu hal yang negatif kepada yang kegiatan yang positif dengan melihat contoh, begitu itu teori Bandura. Juga ada mungkin pendekatan teori sosial, ya, Erik Erikson dalam tahap usia anak 6 sampai 12 tahun, anak berada pada tahap industri versus inferiority begitu. Mereka butuh tantangan nyata, interaksi sosial, dan apresiasi di lingkungan atau apresiasi dari lingkungan. Ketika Bunga hanya bermain HP, ya kehilangan kesempatan untuk mengembangkan sense of kompetennya. Namun ketika ia kembali bermain, ia mulai merasakan mampu dan juga senang terhadapnya.